Halo guys, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang Aves, di mana dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai ciri umum, ciri khusus, sistem urogenital, sistem saraf, organ indera, kelenjar endokrin, sistem reproduksi, habitat, bahkan klasifikasi. Oke, baik, yang pertama. Ada ciri-ciri umum dari Aves. Ciri yang pertama, Aves ini memiliki ukuran tubuh bervariasi. Ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Contohnya, burung terkecil yaitu burung kolibri madu. Ukurannya itu jauh lebih kecil dari kupu-kupu. Sementara itu, burung terbesar ialah burung unta. Aves ini terdiri dari bagian kepala, bagian leher, bagian badan, dan ekor. Ciri yang kedua, Aves bersifat homoestrem karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Suhu tubuh Aves berkisar antara 40 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Ciri yang ketiga, Aves tidak memiliki gigi, namun memiliki paru yang tersusun atas zat tanduk dan lidahnya yang tidak dapat dijulurkan. Bentuk paru Aves berbeda-beda yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Contohnya, ada paru yang berbentuk tajam dan melengkung untuk merobek daging, seperti paru pada burung elang. Yang kedua, ada paru yang runcing dan panjang untuk menangkap serangga, contohnya seperti paru pada burung kolibri. Yang ketiga, ada paru yang melengkung untuk mengoyak buah, contohnya pada burung kakatua. Ada paru yang pendek dan kuat untuk menghancurkan biji-bijian, seperti paru pada burung pipit. Dan masih banyak jenis paru lainnya. Ciri khusus Aves bervariasi tergantung pada spesies dan adaptasinya terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada adaptasi untuk terbang. Bentuk sayap, bulu, dan tulang yang ringan merupakan adaptasi utama untuk terbang. Burung yang hidup di daerah berangin mungkin memiliki sayap yang lebih banyak dan sempit dibandingkan burung yang hidup di hutan lebat. Yang berikut adaptasi untuk mencari makanan. Bentuk paru yang bervariasi mencerminkan jenis makanan yang dikonsumsi. Burung pemakan biji-bijian memiliki paru yang kuat dan pendek, sementara burung pemakan nektar memiliki paru yang panjang dan tipis. Yang berikut ada adaptasi untuk habitat. Burung air seperti bebek memiliki kaki berselaput untuk berenang, sementara burung yang hidup di pohon memiliki cakar yang kuat dan bertegar. Warna bulu juga dapat berfungsi sebagai kamuflase. Kemudian ada perilaku kawin. Banyak spesies Aves menunjukkan perilaku kawin yang kompleks, termaksud ritual percumbuan dan pembangunan sarang. Yang ketujuh, ada ordo Struthoniformes adalah salah satu ordo dari kelas burung yang tidak bisa terbang. Bentuk tubuhnya besar, terrestrial, kepala, leher, dan tungkai memiliki bulu yang tipis, kepala bentuknya kecil, paruh pendek dan lebar, memiliki leher panjang dan fleksibel, bulu tidak memiliki aftershaft, tungkai berjari 2 buah dan dapat lari cepat, tulang sternum tidak memiliki carina sterni, memiliki simesis pubis, contoh spesies ordo Struthoniformes. Adapun klasifikasinya itu domain Eukaryota, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Struthoniformes, famili Casuaridae, genus Casuarius, spesies Casuarius, yang dimana terdapat Struthiocamelus, burung onta. Selanjutnya yang kedelapan ada ordo Cardadrioformes. Ordo Cardadrioformes adalah ordo dari Aves yang memiliki ciri-ciri kakinya panjang dan langsing, paruh panjang dan melengkung ke bawah atau atas. Adapun klasifikasinya yaitu kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Cardadrioformes, famili Cajanidae, genus Irendipara, spesies Galinacea. Yang kesembilan, ordo
Ciconiformes. Ordo Ciconiformes adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki bigostilus, leher dan tungkai panjang, jari-jari tidak berselaput, paruh lurus atau bengkok, suka hidup di air, penyebaran bulu di sebagian betis tidak terdapat. Klasifikasinya, Kerajaan Animalia, Filum Chordata, kelas Aves, Ordo Ciconiformes, famili Aradeidae, genus Ardea, spesies Echinera. Contoh spesies Ordo Ciconiformes itu yaitu Ardea cinerea, cangkak abnya yaitu Ardeola speciosus plecoxawa, Leptoptilos javanicus, Banggaotonggong, tong. Ada ordo yang ke-10, Ordo Columbiformes. Ordo Columbiformes adalah ordo dari Aves dengan ciri-ciri sayap berkembang baik, yang dimana memiliki cairina tarsus lebih pendek daripada jari-jari, kulit tebal dan halus, tembolok besar dan menghasilkan cairan pigeon milk untuk anaknya. Graminiformes, pemakan biji-bijian dan buah-buahan. Adapun klasifikasinya itu kelas Aves, Ordo Columbiformes, famili Columbidae, genus Ardea, spesies Ptelinopus, dan contoh spesies dari Ordo Columbiformes yaitu Tretron, Capelei, punai besar, Ptelinopus quinctus, walik putih, dan Columba livia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem urogenital pada Aves. Jadi, sistem urogenital pada Aves ini merupakan gabungan antara sistem ekskresi dan sistem reproduksi yang memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan mamalia. Jadi, teman-teman bisa melihat pada gambar di atas tentang sistem urogenital pada Aves. Pada Aves jantan, testis secara konstan memproduksi sperma yang kemudian ditransfer melalui vas deferens ke fascicula seminalis untuk penyimpanan sementara. Jadi sedangkan pada Aves betina ini, ovarium melepaskan ovum matang yang langsung ditangkap oleh infundimbulum. Ovum ini kemudian bergerak melalui oviduk, di mana albumen ditambahkan di magnum, membran cangkang di instimus, dan cangkang kalsium karbonat di sel gland atau uterus. Jadi pada proses ini menghasilkan telur yang lengkap yang bersama urin dari ginjal dikeluarkan melalui kloaka. Menjadi fungsi kloaka ini sebagai saluran keluar tunggal untuk produk reproduksi atau sperma pada jantan dan telur pada betina, dan ekskresi atau urin dan feses sebagai sebuah adaptasi yang mengoptimalkan efisiensi fisiologis Aves. Yang pertama itu jenis habitat Aves. Bagian A itu hutan tropis, hutan sedang, hutan bakau, dan hutan konifer menyediakan berbagai sumber makanan, tempat berteduh, dan tempat berkembang biak untuk berbagai spesies Aves. Bagian B, padang rumput, savana, dan padang rumput tinggi menawarkan habitat terbuka yang cocok untuk burung herbivora dan pemangsa. Bagian C, pesisir, pantai delta, sungai, dan wilayah estuari merupakan habitat penting bagi burung air seperti burung laut dan burung pantai. Bagian D, air tawar, danau, sungai, rawa, dan lahan basah lainnya penting bagi banyak jenis burung, terutama burung yang memakan ikan dan serangga. Bagian E, perkotaan. Area perkotaan seperti taman, kebun, dan lahan hijau dapat menjadi tempat tinggal bagi beberapa spesies burung, terutama burung yang beradaptasi dengan lingkungan manusia. Bagian F, gua. Beberapa spesies burung hidup di gua, terutama burung yang memiliki kemampuan untuk terbang di kegelapan
seperti kelelawar. Organ indera pada Aves. Saya akan menjelaskan tentang organ-organ indera utama yang dimiliki oleh burung atau Aves. Kita akan membahas struktur dan fungsi dari mata, telinga, paru, serta kaki sebagai organ yang juga memiliki fungsi sensorik. Yang pertama, mata burung. Penglihatan tajam burung. Mata burung dikenal sebagai salah satu yang paling tajam dalam dunia hewan. Struktur mata burung mencakup: yang pertama, kornea. Kornea dan lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Yang berikut ada iris yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Yang berikut ada retina yang merupakan lapisan penting yang mengandung sel-sel fotoreseptor. Yang berikut ada fovea, adalah titik dengan penglihatan yang paling tajam. Uniknya, burung memiliki pekten, struktur khusus yang diduga memberi nutrisi pada retina tanpa menghalangi cahaya. Sklerotic ring membantu menjaga bentuk bola mata agar tetap stabil saat bergerak cepat. Burung seperti elang bahkan bisa melihat mangsa dari jarak ratusan meter. Yang kedua, telinga burung. Mendengar tanpa daun telinga. Walaupun tidak memiliki daun telinga seperti mamalia, burung tetap memiliki sistem pendengaran yang sangat efisien. Opening of ear merupakan lubang telinga luar. Tympanic membrane atau gendang telinga untuk menangkap getaran suara. Columella adalah satu-satunya tulang kecil yang menghantarkan suara ke telinga dalam. Semicircular canals yang berperan dalam menjaga keseimbangan. Inner ear atau telinga dalam mengubah suara menjadi impuls saraf. Burung hantu misalnya memiliki asimetri telinga untuk menentukan lokasi suara dengan sangat presisi. Yang berikut ada paruh burung. Alat multifungsi dengan sensor canggih. Paruh burung tidak hanya sebagai alat makan, tetapi juga memiliki sebagai alat sensorik. Lapisan luar disebut rampoceta yang terdiri dari keratin dan juga mandibula atas dan bawah yang menyusun struktur tulangnya. Terdapat reseptor sensorik di paruh yang membantu burung mengenali tekstur, suhu, dan keberadaan mangsa. Burung air seperti bebek bahkan memiliki kemampuan mendeteksi mangsa di lumpur melalui paruhnya yang sangat sensitif. Dan yang terakhir ada kaki burung. Bukan hanya untuk bertengger, kaki burung juga dilengkapi reseptor sensorik. Tulang utama seperti tibia dan tarsometatarsus mendukung struktur kaki. Adapun distribusi reseptor terdapat terutama di bawah kaki yang membantu merasakan tekstur, tekanan, atau benda asing. Fungsi ini penting saat burung bertengger di cabang, memegang mangsa, atau berjalan di permukaan yang berbeda. Burung pemangsa menggunakan kaki mereka bukan hanya untuk mencengkram, tapi juga untuk merasakan gerakan mangsa yang tertangkap. Sistem saraf pada Aves atau burung. Sistem saraf pada Aves terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat pada Aves, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasi berbagai fungsi tubuh, termasuk gerakan, perilaku, dan indera. Otak pada burung memiliki struktur yang khas, termasuk otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Di mana otak depan pada burung itu memiliki fungsi yang lebih kompleks daripada reptil, seperti koordinasi sensorik dan kontrol perilaku yang lebih canggih. Sementara otak tengah pada burung itu terlibat dalam koordinasi gerakan, indera, dan orientasi.
Dan yang terakhir itu, otak belakang pada burung itu berperan dalam keseimbangan pernapasan dan fungsi vital lainnya. Pada burung juga memiliki sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai jalur transmisi sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Sumsum tulang belakang juga merupakan jalur utama transmisi sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Kelenjar endokrin pada Aves. Kelenjar endokrin pada Aves terdiri dari beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar pineal dengan lokasi belakang hemisfer otak besar dengan fungsi mengatur ritme sirkadian dan respon terhadap cahaya. Yang berikutnya yaitu kelenjar hipofisis atau pituitari dengan lokasi dasar otak di dalam rongga kepala, bentuk seperti ginjal kecil dengan bagian yaitu pars anterior atau PPA menghasilkan hormon seperti FSH, LH, LTH atau prolaktin, TH, ATH, dan GPH. Yang berikut pars posterior atau triple P menghasilkan oksitosin dan vasopressin, memiliki fungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan keseimbangan air dalam tubuh. Yang berikut kelenjar tiroid dengan lokasi leher bagian belakang dan depan, dekat vena jugularis, memiliki bentuk bulat kecil berwarna coklat muda, menghasilkan hormon tiroksin, berfungsi mengatur pertumbuhan, pigmentasi bulu, dan kecepatan metabolisme tubuh. Yang berikut kelenjar paratiroid, memiliki lokasi dekat kelenjar tiroid, berfungsi membantu dalam metabolisme kalsium, penting untuk pembentukan tulang dan fungsi saraf. Yang berikut kelenjar adrenal atau suprarenal, dengan lokasi di atas ginjal kiri dan kanan, menghasilkan hormon epinefrin atau hormon adrenalin, yang berfungsi meningkatkan denyut jantung dan pernapasan saat burung berada dalam situasi berbahaya. Yang berikut pulau Langerhans atau pankreas, lokasi di dalam jaringan pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula darah melalui produksi insulin dan glukagon. Yang berikut gonad atau kelenjar kelamin, memiliki lokasi yaitu testis pada jantan dan ovarium pada betina. Hormon yang dihasilkan yaitu androgen pada jantan dan estrogen pada betina, berfungsi untuk mengatur perkembangan karakteristik seksual sekunder dan fungsi reproduksi.